Baik, kita mulai di kegiatan yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang para guru hebat. Selamat siang, Pak. Di sini alhamdulillah kita menyelenggarakan kegiatan coaching yang mana di sini saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Yang perlu diperhatikan nanti oleh coach. Coachnya di sini Pak Sufyan ya, sama coachingnya Pak siapa? Pak Sita ya. Nanti yang harus diperhatikan oleh Pak Sufyan itu yang pertama, dalam kegiatan coaching ini ada tahapan-tahapannya sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan, nanti ditanyakan identifikasi serta tanggung jawabnya mau seperti apa terhadap pemasaran yang ada. Terus kemudian jangan lupa Pak Sufyan nanti harus menguasai tiga inti kompetensi. Ya, yang salah satunya ada kehadiran penuh, bagaimana cara menciptakan kondisi yang benar-benar seutuhnya ada di kegiatan coaching. Terus yang kemudian yang kedua harus juga ada menjadi seorang pendengar yang aktif, yang baik gitu. Harus mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh coachingnya, harus didengarkan serta memberikan catatan-catatan ya. Terus juga Pak Sufyan jangan lupa ketika mau memberikan catatan harus memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang esensinya sealur atau sejalan dengan permasalahan yang diutarakan oleh coaching. Baik. Mungkin untuk kegiatan coaching silakan bisa dimulai, saya serahkan sama coachnya Pak Sufyan. Silakan bisa dimulai Pak Sufyan. Terima kasih Pak Mustafa. Selamat siang Pak Sita. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sita ya. Mungkin Pak Sita ada yang saya ingin sampaikan ke Pak Sita. Kemarin Pak Sita kan ada yang mau diceritakan kepada saya selaku coach ya. Mungkin Pak Sita apa yang akan diceritakan oleh Pak Sita kepada saya? Oh ya, Pak, kemarin atau tadi pagi juga saya ingin bertemu Bapak ya untuk menceritakan ada sesuatu permasalahan, Pak. Ada suatu permasalahan di kelas 8D, Pak. Ini mengenai daripada anak-anak itu cerita kepada saya, Pak. Bisa dibilang curhat, Pak. Katanya ada masalah di kelas di mana kata anak-anak ada seorang guru yang tidak mau lagi mengajar atau masuk di kelas 8D itu, Pak. Di mana menurut anak-anak itu diceritakan oleh anak-anak permasalahannya itu ada beberapa anak yang mengerjakan tugas itu di pelajaran Bapak tersebut. Kemudian Bapak tersebut mengetahui dan langsung marah, kemudian langsung meninggalkan kelas, Pak, seperti itu. Terus saya bilang, itu tugas apa dan kalian mengapa mengerjakan di jam pelajaran Bapak tersebut? Pada kesempatan ini, yaitu tadi kata anak-anak, tugasnya itu kesempatan dari saya, Pak. Tugas dari saya itu memang tugas rumah itu, Pak. Tetapi ya itu tadi terjadi, ya itu tadi ada sebagian anak yang mengerjakan tugas itu di pelajaran Bapak itu, Pak, seperti itu, Pak. Ya permasalahannya. Iya, memang secara secara langsung masalah itu memang bukan ke saya, antara anak dan Bapak itu, Pak. Tetapi kan di sini kan namanya anak kan curhat ke saya kan. Nah, itu menyangkut juga daripada pelajaran saya. Otomatis bisa dibilang anak-anak itu bisa meminta bantuan lah kepada saya, Pak, untuk menyelesaikan daripada permasalahan ini, Pak, seperti itu. Ya, itu memang masalahnya ya, barusan sudah diutarakan. Mungkin Pak Sita kira-kira nih ya, kesempatan apa yang bisa Pak Sita lakukan agar hal tadi bisa diselesaikan oleh Pak Sita? Kalau dari segi kesempatannya mungkin saya akan melakukan pasti akan melakukan yang namanya pembinaan, yaitu melakukan pembinaan kepada bukan hanya sebagian, Pak. Kan kata anak-anak kan cuma sebagian, pangkal kasusnya kan sebagian, tetapi saya akan melakukan yang namanya pembinaan kepada seluruh, Pak, ke seluruh kelas 8D, di mana anak-anak 8D harus semuanya itu meminta maaf
dan berjanji Pak, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bukan hanya di pelajaran Bapak itu tetapi semua mata pelajaran. Nah, seperti itu Pak. Kemudian juga mengarahkan mereka langsung Pak, langsung secepatnya meminta maaf agar di mana Bapak itu bisa masuk kembali ke kelas tersebut Pak. Tetapi ya itu tadi Pak, anak-anak sudah bilang katanya sudah ditemui Pak, sudah ditemui si Bapak itu, tetapi tidak bertemu. Kemudian saya suruh lagi ke hari berikutnya juga tidak ketemu sama Bapak itu. Dan pas pelajaran kemarin Pak ya, Bapak itu pas pelajaran di kelas 8 dia juga masih tetap tidak masuk Pak. Seperti itu. Belum masuk di kelas 8. Potensi atau kesempatan yang akan dilakukan oleh Pak Sipta terhadap permasalahan yang tadi gitu ya. Nah, setelah itu kan nanti setelah permasalahan tersebut beres, nanti pasti akan ada tindak lanjut gitu, tidak berhenti di sana. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapak nanti? Kalau masalah tindak lanjut, ya itu tadi Pak, karena permasalahan ini kan belum selesai, Bapak itu juga belum masuk ya Pak. Saya akan berusaha Pak, tindak lanjut saya berusaha daripada yang namanya mendekati dulu Pak, dulu dan bertemu langsung Pak kepada guru tersebut Pak. Bertemu langsung kepada guru tersebut ya, mengidentifikasi masalah, menjelaskan masalah, kemudian mencari solusi daripada permasalahan ini Pak. Tetapi kalaupun belum selesai, saya akan melibatkan yang namanya wali kelas langsung Pak. Meminta bantuan kepada wali kelas untuk menyelesaikan ini. Tetapi kalaupun itu tidak selesai, ya itu tadi saya akan melibatkan rekan guru BK ataupun sampai kepada kepala sekolah Pak. Intinya pokoknya permasalahan ini harus selesai Pak, dan harus selesai dan guru itu harus masuk Pak ke kelas itu di jadwal beliau berikutnya di kelas 8. Karena ini sangat bisa dibilang sangat merugikan Pak. Yang berbuat kan hanya sebagian, tetapi yang kena imbas kan seluruh. Berarti kan merugikan anak-anak. Merugikan anak-anak, pembelajaran juga jadi terbengkalai, kan kasihan anak-anak Pak. Seperti itu. Pokoknya tindak lanjutnya saya akan menyelesaikan ini Pak. Saya ingin melihat kondisi daripada pembelajaran kelas 8D dengan Bapak itu kembali normal seperti biasanya. Seperti itu. Baik, Pak Sipta. Mungkin nanti Pak Sipta komitmen ya. Komitmen setelah hal tadi dilaksanakan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Sipta? Komitmen saya mah jelas Pak. Komitmen saya ingin melihat kelas daripada 8D itu khususnya pada mata pelajaran Bapak tersebut, kelas itu kembali pembelajaran itu kembali normal Pak. Di mana Bapak tersebut atau guru tersebut itu masuk kembali ke kelas itu, mengajar kembali di kelas itu. Kemudian hubungan antara semua siswa anak-anak 8D itu kembali membaik dengan Bapak itu komitmen saya, dan permasalahan ini terselesaikan Pak. Seperti itu Pak komitmen saya. Bagus, Pak. Apa yang dikomitmenkan barusan yang disampaikan itu sangat baik sekali. Dan dari hasil coaching kita sekarang ini mungkin tadi pertama Bapak menyampaikan itu banyak hal atau masalah yang Bapak rasakan ya. Setelah Bapak coaching dengan saya, mungkin yang dirasakan sekarang kalau diskalakan gitu ya, skala dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa sekarang? Setelah adanya yang namanya percakapan atau komunikasi dengan Bapak, saya merasakan begini Pak, merasakan sangat senang Pak, senang dan juga sangat bahagia dan lega, bisa dibilang lega Pak, karena sudah menemukan daripada permasalahan ini, sudah menemukan yang namanya sebuah solusi Pak. Kemudian juga kalau disekalahkan di dalam penyelesaian ini, menurut saya karena belum adanya rencana aksi atau aksinya belum berjalan, aksinya belum berjalan. Kalau diskalakan mungkin baru 5 sampai 6 lah Pak. Karena ya itu tadi belum ada rencana aksi, jadi hasilnya belum terlihat seperti itu. Tetapi insya Allah nanti kedepannya setelah dilaksanakannya rencana aksi, ya bisa mencapai 10 Pak. Terima kasih Pak Sipta. Mudah-mudahan ya setelah ada percakapan kita ini, Pak Sipta curhat, mudah-mudahan saya doakan Pak Sipta itu bisa menjalankan rencana aksinya dengan baik nanti di lapangan dan bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga kondisi kelas yang tadi diceritakan oleh Pak Sipta bisa kembali normal dan hal tersebut bisa diselesaikan dan
bisa berjalan, terutama untuk anak-anak kita juga nanti. Anak-anak tidak tersendat dalam pembelajaran dan hasilnya akan lebih baik. Amin. Mungkin Amin, itu Pak. Pak Sita yang kita beritakan kali ini. Semoga hal ini bisa terwujud dengan baik. Amin. Terima Amin, kasih Pak. Pak Sita ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Ya, Pak. sama-sama Pak Sita ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kegiatan kucing kali ini berjalan dengan lancar, Pak Sufyan ya. Ya. Tadi juga ketika kegiatan Pak Sufyan sebagai coach sudah benar-benar menerapkan alur cerita sesuai dengan teori yang ada, Ya. serta pertanyaan-pertanyaan yang kompetensi 3 inti tadi sudah dilakukan atau sudah terpenuhi. Semoga permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sita setelah nanti dibagikan, di-sharingkan kepada kita semua bisa teratasi dengan baik, dengan tadi solusi yang ada dari Pak Sita sendiri setelah digali oleh coach Pak Sufyan bisa diterapkan dengan benar. Ya. Mungkin untuk kegiatan kucing kali ini dicukupkan sekian. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di sini yang bertindak sebagai coachnya atau kucingnya adalah Pak Isep, kemudian Pak Sufyannya adalah sebagai kucing. Ya. Baik, Pak Isep sebagai kucingnya, Pak di sini jangan lupa nanti di kegiatan kucingnya yaitu harus yang namanya memiliki 3 kompetensi ya. Sebagai coach itu harus memiliki 3 kompetensi, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari kucing, yang terakhir adalah mengajukan atau pertanyaan yang berbobot ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu harus dikuasai. Kemudian juga di dalam pertanyaan itu harus mencerminkan atau menerapkan yang namanya alur tirta ya. Alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi ya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Nah, itu untuk kegiatan yang pertama bisa dimulai Pak Isep sebagai kucingnya. Ya, silakan Pak Isep. Baik, assalamualaikum Pak Sufyan. Waalaikumsalam Pak Isep. Ya, selamat pagi Pak Sufyan. Selamat pagi. Aduh Pak Sufyan, biar rileks ya, kita kegiatan kucingnya silakan Pak Sufyan sebelum mengutarakan permasalahan Pak Sufyan yang kemarin, biar rileks, kita bersama-sama dulu, mindfulness dulu. Silakan Pak Sufyan, tarik napas dalam-dalam bareng-bareng, ayo. Keluar hidung, keluarkan perlahan, keluarkan serat. Ya. Bagaimana, sudah rileks Pak Sufyan? Alhamdulillah Pak Isep sudah rileks. Baik, begini Pak Sufyan, terkait kemarin waktu jam-jam pembelajaran Pak Sufyan datang ke kantor saya. Kemarin ada beberapa permasalahan yang diutarakan. Untuk lebih jelas permasalahannya, di sini di kegiatan kucing ini kita sharing Pak Sufyan. Ya, kira-kira tujuan kemarin itu permasalahannya seperti apa Pak Sufyan? Boleh diutarakan. Terima kasih Pak Isep. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Ini tapi saya ada sedikit ganjalan Pak Isep. Saya akan di sekolah ini ditugasi sebagai petugas Wakasek sarana prasarana. Dalam kesempatan ini saya pribadi ya saya merasa belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas tersebut. Di antaranya mungkin saya agak terkendala dengan hal-hal yang nanti saya akan utarakan seperti itu Pak Isep. Baik Pak Sufyan, tadi Pak Sufyan sudah mengutarakan permasalahannya terkait jabatan Pak Sufyan ya, jabatan tambahan wakil kepala sekolah. Nah, ini untuk lebih jelasnya Pak Sufyan, di sini saya ingin tahu atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira permasalahannya seperti apa Pak Sufyan yang lebih detailnya, boleh diutarakan. Ya, begini Pak, saya sebagai Wakasek sarana prasarana dan sampai saat ini
saya belum bisa maksimal dalam hal tersebut. Di antaranya masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan di sekolah seperti dalam kebersihan itu saya belum kelihatan oleh saya sendiri itu belum maksimal gitu ya. Ya. Yang kedua seperti lingkungan-lingkungan yang harus dibereskan oleh saya yang terkait dengan tugas saya sebagai sarana prasarana, jadi belum bisa maksimal. Itu sangat menajal sekali menurut saya. Nah, baik. Jadi dari segelintir permasalahan tadi sudah teridentifikasi beberapa mungkin kegiatan yang masih belum bisa dihandle ya Pak Sufyan ya. Nah, kira-kira Pak Sufyan sebagai Wakasek tadi ya, sebagai Wakasek, kira-kira di diri Pak Sufyan tersebut ketika melihat permasalahan tersebut apa yang menjadi potensi atau kekuatan Pak Sufyan untuk langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah, kira-kira mau seperti apa dan bagaimana Pak Sufyan? Yang pertama, saya potensi dari diri saya yaitu saya harus bisa merubah diri gitu ya. Yang tadinya saya setelah beres pembelajaran saya langsung pulang. Seharusnya saya bisa menyisihkan waktu 2 jam ya. Waktu pulang itu jam 14. Jadi seharusnya saya bisa menyisihkan 2 jam tersebut sampai jam 16 harus bisa turun di lapangan yang menyelesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas Wakasek sebagai sarana prasarana. Mungkin itu potensi atau peluang yang harus saya maksimalkan ya. Dan yang lainnya saya bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan yang lain. Contoh di sekolah ada penjaga sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, saya harus bisa memaksimalkan potensi tersebut. Mungkin itu. Baik Pak Sufyan, tadi setelah mengidentifikasi permasalahan, terus Pak Sufyan juga bisa melihat potensi serta kekuatan dalam diri Pak Sufyan untuk penyelesaian masalah tersebut dengan cara memiliki waktu serta berkolaborasi tadi ya Pak Sufyan ya. Nah, setelah tindak lanjutnya nanti setelah aksi nyata ini dilakukan, misal Pak Sufyan sudah melakukan nih manajemen waktu, berkolaborasi dengan antar lini sekolah, dengan warga sekolah, baik itu kasih sapras dan lain-lain. Nah, untuk tindak lanjutnya kira-kira Pak Sufyan akan seperti apa sebagai rasa tanggung jawab Pak Sufyan terhadap penyelesaian masalah yang Pak Sufyan hadapi sekarang? Ya, mungkin Pak, saya untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan, pertama perencanaan. Saya harus bisa berubah dari perencanaan tadinya yang tidak maksimal harus maksimal. Perencanaan dari saya sebagai tugas Wakasek yang pertama. Yang kedua, saya harus ada tindak lanjut di lapangan. Nanti saya akan mengajak rekan-rekan yang ada di lapangan seperti penjaga sekolah dan OSIS, itu saya harus libatkan mungkin ya untuk bisa rencana tindak lanjut saya itu bisa terrealisasi nanti. Mungkin besok lah saya akan melaksanakan hal tersebut. Ya, bagus Pak Sufyan. Jadi setelah aksi nyata dilakukan oleh Pak Sufyan nanti, untuk kedepannya tentu Pak Sufyan sebagai rasa tanggung jawab tadi akan melakukan tindak lanjut dengan cara mengevaluasi kegiatan tersebut, begitu ya. Nah, itu sebuah solusi yang sangat bagus sekali yang Pak Sufyan temukan. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Pak Sufyan, di mana Pak Sufyan mampu menggali potensi Pak Sufyan untuk mengatasi atau menemukan solusi terkait permasalahan yang Pak Sufyan hadapi. Nah, Pak Sufyan, kira-kira nih solusi sudah ada, tadi permasalahan sudah diutarakan, tinggal tindak lanjutnya dan lain-lain. Kira-kira sekarang ini perasaan Pak Sufyan nih kalau digambarkan nih seperti apa? Terus kalau dilihat dari pada skala penilaian tuh masuknya ke skala berapa kira-kira Pak Sufyan? Ya, saya mungkin setelah tadi saya mengutarakan hal-hal yang saya alami, saya sekarang menjadi lega. Jadi tidak ada beban di pikiran saya nanti meskipun belum aksi nyata. Dan setelah itu mungkin kalau diskalakan saya sekarang ada di posisi 7 sampai 8 gitu.
karena aksi nyata saya belum sisihkan, mungkin nanti akan naik skala saya seperti itu. Baik, alhamdulillah mungkin Pak ya untuk Pak Sofyan terkait permasalahannya sekarang sudah dihakim dari pendam sendiri ya Pak ya. Betul, Jadi betul. sudah sharing dengan kita juga perasaan Pak Sofyan sudah sedikit lega meskipun ada beberapa kekhawatiran atau Ya, kecemasan oke. yang masih mengganjal karena belum direalisasikan. Nah, mudah-mudahan Pak Sofyan dukungan serta doa dari saya nanti ketika kegiatan ini atau solusi yang tadi Pak Sofyan gambarkan secara rinci sudah diterapkan, insya Allah nanti Pak Sofyan akan merasa lega 100% hingga Amin, skala bisa sampai di skala 10 kalau Amin, ya, betul. perasaan gitu Pak Sofyan. Nah, terima kasih Pak Sofyan sudah mau berbagi masalah dengan saya selaku coach. Mungkin saya hanya mendoakan semoga solusi yang Pak Sofyan tadi utarakan bisa terrealisasi dengan baik gitu lah ya. Jadi tidak jadi hambatan lagi buat Pak Sofyan. Sukses terus Pak Sofyan. Semoga berjaya terus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita ini ya. Terima kasih Pak Sofyan ya. Sama-sama. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Bapak pengamat, Bapak Super, Pak Sita. Silakan Pak Sita. Ya baik, alhamdulillah sudah dilihat tadi ya dari hasil pengamatan ya, saya sebagai observannya alurnya itu sangat luar biasa. Adanya komunikasi yang berjalan yang rileks ya, dimana coach juga sudah memiliki yang namanya 3 kompetensi yang saya bilang pertama tadi ya. Ada yang namanya kesadaran penuh ya, kesadaran atau kehadiran penuh daripada seorang coach ya, daripada untuk coachingnya ya, mendengarkan. Kemudian tadi dilihat ada beberapa catatan, itu merupakan salah satu daripada perhatian yang luar biasa, kesadaran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif daripada coach, dan pertanyaan yang berbobot juga sudah diajukan sesuai dengan yang namanya alur tirta, dimana tadi saya amati ya, itu sudah yang namanya sesuai dengan alur tirta Pak, dimana tadi pertanyaan-pertanyaannya itu yang berbobot itu sudah mengalir ke alur tirta, dimana ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dimana coach sudah sesuai, dan kemudian juga coachingnya juga sudah menemukan daripada inti permasalahan, kemudian solusinya juga telah ditemukan oleh coachingnya sendiri, bukannya dari coach tetapi dari coachingnya lalu mengarahkan. Karena itu tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah menggali untuk bagaimana coaching dari permasalahannya dapat menemukan solusinya. Itu sangat luar biasa untuk kegiatan coachingnya. Pokoknya dari Pak Sofyan dan Pak Isep sangat bagus. Terima kasih. Mungkin itu saja, dan semoga apa yang menjadi permasalahan daripada Pak Sofyan itu dapat terselesaikan secepatnya dengan melakukan yang namanya rencana aksi. Ya, mungkin itu saja, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Sita, sekarang saya akan melakukan observasi ya. Nanti Pak Sita akan melakukan coaching terhadap coach, yaitu Pak Sita sebagai coach dan Pak Isep sebagai coach. Saya akan melakukan observasi, diantaranya nanti Pak Sita harus menghadirkan alur tirta ya. Nanti ada tujuan dan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab itu harus tersampaikan oleh Pak Sita sebagai coach terhadap coaching. Dan ada 3 kompetensi inti yang harus Pak Sita lakukan ya. Yang pertama harus kehadiran penuh atau present dalam mengcoach seseorang, dan mendengarkan aktif atau empati, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dipahami oleh seorang coach. Untuk sekarang silakan Pak Sita lakukan coaching terhadap coaching. Silakan. Siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sita. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Sita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Sita, sebaliknya Pak Sita. Semoga sehat selalu ya Pak. Baik Pak. Menindaklanjuti daripada yang kemarin dan tadi pagi Pak ya. Iya, ya benar.
karena kemarin dan tadi pagi Bapak berusaha menemui saya kan Pak ya. Kira-kira permasalahannya apa Pak? Jadi begini Pak Sita, seperti yang kita ketahui kan di kita ini sudah menerapkan budaya positif terkait keyakinan kelas dan lain-lain. Nah, ada beberapa anak Pak Sita yang ketahuan dia itu tidak masuk waktu pembelajaran sekolah, serta ada laporan juga dari anak-anak lain bahwasanya si A ini seringkali mengganggu Pak pada saat proses pembelajaran, dan itu terjadi bukan pada proses pembelajaran saya saja. Jadi di kelas-kelas waktu pembelajaran guru-guru lain juga seperti itu katanya, karena kebetulan anak ini spesial katanya Pak, jadi hiperaktif gitu. Dan itu Pak yang terjadi. Jadi di sini saya ingin sharing saja terkait permasalahan yang ada. Masalah daripada kedisiplinan Iya. yang berimbas kepada yang tidak sesuai dengan budaya Nah disiplin itu Pak ya. Kira-kira tujuan akhir yang akan Bapak capai daripada untuk menyelesaikan permasalahan ini, tujuan akhirnya seperti apa Pak? Ya, yang saya inginkan tentunya Pak, semua guru juga ingin kondusif ya Pak di kelas. Jadi untuk daripada permasalahan ini yang saya harapkan itu bisa seperti biasa Pak. Jadi anak-anak lebih mematuhi budaya positif di sekolah kita. Anak-anak tidak ada yang bolos lagi, tidak ada yang nakal, tidak ada yang mengganggu temannya pada saat pelajaran itu. Di proses pembelajaran saya ataupun di pembelajaran yang lain. Bagus sekali Pak. Nah, itu tujuannya. Kemudian kira-kira peluang lah, bisa dikatakan peluang daripada Pak Isep di dalam yang namanya menangani permasalahan ini, kira-kira seperti apa Pak? Baik Pak, kalau terkait peluang jika dikaitkan dengan daripada potensi yang saya miliki atau kekuatan yang saya miliki di sini, kalau melihat peluang, kebetulan kan di sini Pak ada rekan kita yang CGP. Beliau bisa membantu juga untuk bagaimana solusinya nanti. Terus juga nanti saya akan koordinasi dengan guru BK serta wali kelasnya juga apa yang akan dilakukan nanti untuk menghadapi anak-anak seperti ini Pak, agar tidak kejadian lagi begitu Pak. Daripada rencana aksi yang akan Bapak laksanakan ya, kira-kira dari dalam yang namanya menyelesaikan permasalahan ini. Adapun saran dari teman CGP guru BK, yang pertama guru BK menyarankan saya untuk membuat pamflet Pak, pamflet serta surat kepada ibu bapaknya agar nanti dilakukan proses pendampingan ketika beres sekolah. Adapun pamflet, kebetulan saya bisa bukan manual Pak, tapi bisa dalam teknologi, jadi saya mungkin bisa membuat pamflet dan lain-lain untuk nanti diterapkan di sekolah, ditempel agar budaya positif, anak-anak itu tahu apa budaya positif di sekolah kita begitu Pak. Serta untuk surat terhadap orang tua, saya sedang koordinasi dengan kepala sekolah serta kemahasiswaan dan juga wali murid agar bagaimana baiknya nanti. Kira-kira yang menjadi komitmen Bapak terhadap penyelesaian masalah ini kira-kira seperti apa? Nah, untuk itu Pak, karena semua bersumber daripada saya Pak ya menceritakan permasalahan tersebut, tentunya saya juga harus mencari solusi atas permasalahan tersebut hingga tadi didapatkan. Dan untuk sebagai rasa tanggung jawab saja, komitmen saya atas solusi yang saya temukan dengan teman-teman, saya akan menindaklanjuti acara tersebut atau kegiatan yang akan saya terapkan. Terkait daripada evaluasinya, nanti saya akan membuat bukunya Pak, serta akan membagikan juga surat-surat kepada orang tua. Sampai pada pelaksanaan nanti saya akan melihat apakah prosesnya berjalan lancar atau tidak begitu Pak. Mungkin kalau misalkan tidak lancar atau kurang pas kegiatan yang dilakukan, mungkin nanti saya sering lagi dengan pandangan. Nah, itu dilihat daripada yang namanya komitmen sudah ya Pak ya. Untuk tindak lanjutnya kedepannya seperti apa?
tindak lanjut ke depan jika misalkan kegiatan tersebut dilakukan secara baik Pak, misalkan berjalan dengan baik, melihat efeknya juga ke anak-anak, mungkin akan terus dilanjutkan, dan hal tersebut dilihat daripada nanti angket yang akan diberikan kepada guru-guru serta akan sejawatnya bagaimana si anak tersebut setelah dilakukan treatment vaksin. Oh ya, bagus Pak. Itu. Kemudian kira-kira Pak, dilihat daripada sesudah yang namanya tindak lanjut, kan sudah diketahui tindak lanjutnya mau seperti apa Bapak. Di sini kira-kira daripada permasalahan ini, kalau penyelesaiannya itu skalanya itu dari 1 sampai 10 itu berapa? Di berapa Bapak Pak Isyaf? Kalau untuk skala, alhamdulillah Pak, setelah sharing ya sama Bapak pengamat juga, saya merasa agak lega Pak. Jadi agak lega, saya mendapat beberapa dorongan serta dukungan, jadi tidak terlalu cemas. Mungkin kalau diskalakan saya masih berada di skala 6 sampai 7. Karena mengapa di 6 sampai 7? Hal ini bisa dilihat daripada aksi nyata yang belum saya lakukan. Oh, iya. Mungkin kalau sudah dilakukan, insya Allah baik buruknya hasilnya nanti itu tergantung daripada proses yang saya lakukan nanti. Oh ya, alhamdulillah Pak ya, itu jadi sudah terjawab tadi Pak ya, di mana perasaan Bapak sudah diungkapkan juga ya, kemudian skala untuk penyelesaian ini menurut Bapak sudah berada di Posisi 6 sampai 7 ya, karena belum merencana aksi tadi ya Pak ya. Dan itu tadi Pak, semoga ya Pak ya, alhamdulillah semoga dengan adanya rencana aksi yang akan Bapak lakukan, semoga penyelesaian masalah ini cepat terselesaikan ya Pak ya. Kemudian juga ini bisa menjadi sebuah contoh ke anak-anak yang lainnya. Ini bisa dijalankan untuk program-program berikutnya. Pokoknya semoga masalah ini dan atau masalah anak tersebut bisa terselesaikan, kemudian juga bisa menanamkan daripada yang namanya mencerminkan daripada bagaimana mendisiplinkan anak, kemudian juga bisa konsisten terus di dalam yang namanya menanamkan atau menciptakan daripada kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya positif di sekolah seperti itu Pak ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya, dan cukup sekian mungkin kesini kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah kesini ini selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sita. Sangat hebat sekali ya Pak Sita masuk ke dengan hebat pas sebagai coach, Pak Isyaf sebagai kunci. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sita itu sudah masuk ke alur tirta Pak Sita ya. Tadi tujuan tersampaikan, terus mengidentifikasi apa yang dimasalahkan oleh Pak Isyaf sudah tergali. Untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh seorang kunci itu sangat kita pahami dan rasa tanggung jawab terus. Dan hal yang paling inti sebagai coaching Pak Sipta tadi yaitu kehadiran penuh, sangat bagus sekali. Jadi coach itu merespon, merasa nyaman gitu ya dengan kehadiran Pak Sipta. Terus mendengarkan aktif, empati yang Bapak lakukan ke coach itu sangat baik, dan mengajukan pertanyaan ini sangat penting. Mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sudah disampaikan oleh Pak Sipta. Jadi untuk sebagai pengamat saya, Pak Sipta melakukan coaching secara baik dan benar. Dan itu terima kasih untuk pertemuan kita sekarang. Alhamdulillah telah dilaksanakan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami calon guru penggerak angkatan 7 ya, yang difasilitatori oleh Bapak Usyaf Sudardi dan guru praktik Bapak Puan Nawar. Alhamdulillah, semoga praktek untuk pelaksanaan demonstrasi kontekstual 2-3 ini bisa diaplikasikan oleh kami. Untuk itu mohon maaf
kami belum sempurna dalam pelaksanaan praktek kucing ini. Mohon masukan-masukan dari CGP yang lain dan dari angkatan sebelumnya yang melihat dari channel kami ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Pasita ya. Saya Pak, salam guru hebat. Terima kasih.